Vaksinasi kedua telah berlangsung, namun ternyata tidak semua masyarakat dapat menerima vaksin. Hanya yang memenuhi kriteria yang boleh disuntik vaksin tergantung pada kondisi kesehatannya. Dalam pelaksanaan vaksin tahap pertama, penerima vaksin diminta untuk menunggu selama 30 menit pasca vaksinasi. Hal ini disebabkan reaksi pasca vaksin umumnya berlangsung selama 5 hingga 30 menit. Merujuk pada petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, hal ini untuk mencegah kejadian ikutan pasca imunisasi. Salah satu reaksi yang mungkin timbul pasca vaksin seperti reaksi anafilaktik. Gejala yang timbul pasca vaksin bisa beragam. Pada tingkat ringan ditandai dengan kemerahan menyeluruh dan gatal, dibarengi dengan obstruksi jalan napas atas dan atau napas bawah. Jika reaksi yang ditimbulkan cukup berat dapat menimbulkan gangguan sirkulasi juga respirasi, lemas, pucat, hilang kesadaran dan hipotensi. Proses vaksinasi akan diulang kembali dalam jangka waktu 7-14 hari sejak vaksinasi pertama. Jadi memang yang Sinovac ini dan beberapa juga misalnya seperti Pfizer, ya itu penyuntikannya memang 2 kali. Jaraknya itu 14 hari atau 2 minggu. Ya sekarang nih saya baru disuntik, ya. Jadi 14 hari lagi atau 2 minggu lagi saya disuntik yang kedua. Karena suntikan pertama itu tidak menghasilkan antibodi. Nah, suntikan pertama itu fungsinya untuk membuat pengingat di sel kita. Nah, begitu disuntik yang kedua itu akan diharapkan muncul antibodi. Tapi ingat, antibodi itu muncul setelah suntikan kedua, bukan sekarang atau besoknya, bukan. Tapi 14 hari setelah suntikan kedua. Namun perlu diingat tidak semua orang bisa menerima vaksin Sinovac. Ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan seseorang diberikan vaksin Sinovac. Kondisi kesehatan yang tidak bisa diberikan vaksin Sinovac diantaranya orang yang pernah positif COVID-19, ibu hamil atau menyusui, pasien yang tengah menjalani terapi kelainan darah, pasien penyakit jantung, autoimun, dan sebagainya. Vaksin COVID-19 menjadi sebuah harapan sekaligus pertaruhan berisiko bagi keselamatan masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus menyadari bahwa vaksin hanya salah satu cara menekan pandemi. Namun, kunci utamanya tetap pada disiplin menerapkan protokol kesehatan.